pada yang berikut supaya dia tenang dan dengar dengan baik, simak dengan baik, dan yang pakai topi kalau bisa lepaskan topinya, karena kami sudah tahu ya rekan-rekan itu ya kami seperti apa, karena muka kami sudah dilihat secara sempurna, ya baik dari media maupun dari ya rekan-rekan yang berikut supaya melepaskan topinya ya, lewat WhatsApp juga lewat apalah. Karena semuanya sudah banyak yang bisa dikasihkan. Gitu ya. Ya, silakan. Baik. Nota pembelaan pribadi atas nama saya Victor Frederick Yaimo, nomor 376 P.B.2021 PN Jayapura di Pengadilan Negeri Jayapura. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, penasihat hukum dan hadirin rakyat Papua yang saya hormati. Puji syukur bagi Tuhan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai terdakwa dalam kasus ini, saya menghadapi tuntutan makar dan penghasutan atas tindakan melawan rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019. Dalam perkara ini saya menjalani proses hukum yang begitu lama sejak ditangkap pada 9 Mei 2021. Saya diisolasi, sakit, menjalani perawatan di rumah sakit di bawah tekanan aparat. Saya dijaga 1x24 jam di bawah tolongan senjata. Dalam represi psikologi saya jalani semuanya dengan keteguhan iman dan keyakinan saya pada perjuangan melawan ketidakadilan dan diskriminasi rasial terhadap bangsa saya, bangsa Papua. Suatu ketika saya keluar di halaman rumah sakit untuk sekedar melihat luasnya semesta kota Port Numbai. Jelang 30 menit saya kembali, jaksa dan polisi mencari saya dan menyuruh membuat pernyataan karena khawatir saya melarikan diri. Saya menyatakan bahwa saya tidak akan melarikan diri dari negeri leluhur saya, karena saya tidak bersalah dan siap membuktikan itu di pengadilan. Saya buktikan sikap kooperatif. Saya atas kebaikan Tuhan dan semua pihak yang membela kebenaran, termasuk hakim pengadilan, saya dapat kembali menjalani proses peradilan hingga di akhir perkara ini. Majelis Hakim, Jaksa, PH, dan hadirin yang terhormat, pada proses sidang perkara ini, saya telah didakwa dengan tuduhan yang sangat diskriminatif dan penuh nuansa politis. Karena fakta-fakta persidangan secara terbuka tidak membuktikan apapun unsur kejahatan dan pelanggaran hukum yang saya lakukan. Semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa maupun penasihat hukum membuktikan fakta bahwa saya tidak merencanakan mengorganisir aksi tanggal 19 dan 29 Agustus 2019. Bahwa pada aksi 19 Agustus 2019, saya ikut sebagai peserta aksi tolak rasisme dan ikut berperan mengamankan aksi damai atas permintaan mahasiswa hingga selesai. Semua saksi, terutama keterangan saksi koordinator lapangan Ferry Kombo, mengakui bahwa saya tidak merencanakan mengkoordinir aksi atau melakukan pemufakatan tindakan pelanggaran lain. Saya justru berperan mengamankan potensi kekacauan agar aspirasi rakyat disampaikan secara damai, terhormat di depan gedung pemerintah Provinsi Papua. Saya ikut memberi berbagai orasi-orasi kekecewaan terhadap tindakan rasisme di Surabaya. Aspirasi tersebut merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang negara ini. Hal ini sudah disampaikan secara ilmiah oleh saksi ahli tata negara, saksi ahli filsafat, saksi ahli pidana, dan saksi ahli resolusi konflik yang dihadirkan. Sementara aksi tanggal 29 Agustus 2019, saya tidak ikut merencanakan mengkoordinir atau menjadi peserta. Hal itu diakui oleh semua saksi yang dihadirkan di dalam persidangan. Saya mengakui bahwa saya mengambil gambar dan video di depan kantor MRP dan gubernur tanpa ikut serta dalam aksi tersebut. Tujuannya untuk memberi informasi kepada publik dan wartawan karena saat itu pemerintah memutuskan jaringan telekomunikasi, di mana pemutusan itu Hakim PT UN memvonis Presiden Jokowi dan Menko Info Johnny Plate bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus pemblokiran internet. Sehingga secara tegas saya menyampaikan sejujurnya bahwa saya tidak terlibat dalam aksi dan tidak bertanggung jawab terhadap dampak kekacauan yang terjadi pada aksi kedua ini. Majelis Hakim dan Jaksa yang terhormat,
Aksi anti-rasisme 2019 yang terjadi secara luas di seluruh tanah Papua adalah aksi spontan orang Papua maupun simpatisan non-Papua dari segala latar belakang yang berbeda-beda, baik pegawai, swasta, mahasiswa, pelajar, petani, TNI Polri, dan sebagainya. Saat itu, semua orang menyikapi ujaran rasis di Surabaya dan meluapkan kemarahannya masing-masing. Aksi di Jayapura dikoordinir oleh mahasiswa dan kelompok-kelompok Cipayung, sehingga tidak ada perencanaan pemufakatan apalagi tindakan makar sebagaimana yang dituduhkan. Kehadiran saya yang mengamankan dan memberi orasi adalah bagian dari rakyat Papua yang merasa korban penghinaan ras. Sehingga saya menolak segala dakwaan dan tuduhan yang menghubungkan saya dengan latar belakang organisasi dan aktivitas lain yang tidak ada hubungan langsung dengan fakta-fakta aksi tolak rasisme saat itu. Materi orasi yang saya sampaikan sangat erat kaitannya dengan rasisme. Karena bagi saya, rasisme di Indonesia bukan lagi urusan personal, tetapi sudah sistemik dipelihara agar menjadi kendaraan politik ekonomi penguasa. Tidak dapat disangkal bahwa pandangan rasis menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap Papua dalam segala bentuk dan segi kehidupan orang Papua. Segala stigma negatif yang diletakkan pada orang Papua itulah yang menyebabkan aparat negara dan ormas menyerang asrama mahasiswa di Surabaya. Diskriminasi rasial yang berulang-ulang dihadapi oleh orang Papua dianggap wajar dan dibiarkan oleh negara. Tetapi ketika Papua protes melawan ketidakadilan dan diskriminasi rasial, negara hadir menghantam kami orang Papua dengan pasal makar dan provokasi. Perkara sidang ini membuktikan bahwa rasisme itu benar-benar ada dalam segala tuduhan dan dakwaan ini. Pernahkah negara dan aparaturnya menjawab mengapa ras bangsa Papua menjadi minoritas? Hanya tersisa 2,9 jiwa, sementara tetangga kami, Papua Nugini, sudah 17 juta jiwa. Dari minoritas yang terlampau jauh ini, kenapa tanah Papua secara konsisten menduduki urutan pertama penduduk termiskin dengan IPK paling terendah di Indonesia? Kenapa jawaban dari konflik Aceh adalah perundingan damai, tetapi jawaban dari konflik Papua adalah senjata dan penjara? Kenapa undang-undang anti diskriminasi rasial, undang-undang kebebasan berekspresi, dan undang-undang khususan dalam otsus tidak berlaku dan berpihak pada orang Papua? Bukankah itu suatu kejahatan terstruktur terhadap kami orang Papua? Bisakah pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh saudara jaksa dan negara ini? Ataukah jawabannya memang harus ada moncong senjata dan ketuk palu hakim? Kenapa negara ini menghindari kajian dan solusi LIPI, BRIN, dan lain-lainnya, lalu membawa rakyat dan kemanusiaan Indonesia dalam ruang kegelapan yang paling gelap dari ruang penjara saya di Lapas Habepura? Majelis Hakim dan Jaksa yang terhormat, kehadiran saya pada aksi damai tolak rasisme tanggal 19 Agustus 2019 adalah untuk mempertanyakan semua itu. Saya tahu bahwa saya memiliki hak hukum untuk melawan segala bentuk rasisme. Negara ini memberi ruang belajar, dan saya telah mempelajari konstitusi, semboyan, dan Pancasila. Tetapi kenapa perjuangan saya demi kesetaraan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan kemerdekaan dipasung dengan senjata dan penjara? Saya percaya bahwa hak untuk bersuara dan berbicara adalah hak yang dijamin oleh konstitusi dan hak asasi manusia. Saya telah melaksanakan hak-hak tersebut dengan damai tanpa merugikan siapapun. Saya percaya bahwa melawan rasisme adalah hak dan kewajiban setiap individu yang peduli dengan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Rasisme adalah masalah global. Banyak negara di dunia menghadapi masalah rasisme dan diskriminasi yang serupa. Oleh karena itu, sebagai warga dunia, tindakan saya dan rakyat Papua juga harus dipandang dalam konteks global dan dianggap sebagai bagian dari gerakan sosial yang lebih besar untuk menghapuskan rasisme dan diskriminasi di seluruh dunia. Rasisme bukanlah sekedar masalah pribadi, tetapi masalah struktural yang harus diatasi secara sistemik, mulai dari aparat TNI Polri hingga di ruang-ruang peradilan hukum ini. Kebijakan hukum janganlah menempatkan pelaku rasis lebih unggul dan kebal, dan menempatkan korban rasisme lebih rendah dan buruk terus-menerus. Karena rasisme struktural adalah ketidakadilan yang terbangun dari kebijakan, hukum, norma, dan nilai yang diterapkan oleh sistem yang ada, yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lainnya. Majelis Hakim dan Jaksa yang terhormat, akhirnya saya meminta hakim untuk melihat tindakan saya sebagai bagian dari gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.
Saya juga ingin menegaskan bahwa tindakan saya melawan rasisme adalah tindakan yang dilakukan dengan niat dan jujur dan tulus untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Saya tidak melakukan tindakan tersebut untuk tujuan pribadi, melainkan untuk mewakili suara ras bangsa saya yang terdampak dari diskriminasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, saya berharap agar hakim dapat membebaskan saya dari segala tuduhan yang diarahkan kepada saya dan memberikan keadilan untuk saya, tetapi juga untuk bagi orang Papua, Indonesia, dan dunia, bahwa di ujung palu hakim tidak ada rasisme melainkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Saya harus mengakui dengan jujur dan berterima kasih untuk majelis hakim yang benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk menghormati hak kesehatan saya hingga terselesainya proses perawatan dan pengobatan. Begitu pula pihak penasihat hukum, jaksa yang bekerja sama sehingga hak dan kewajiban dalam proses peradilan terpenuhi, sekalipun tembok-tembok ketidakadilan yang menghancurkan kemanusiaan di depan hukum. Rasisme adalah bentuk penindasan yang menghambat kemerdekaan dan kesetaraan. Angela Davis. Tidak ada tempat untuk rasis dalam peradilan hukum. Ketika keputusan hukum didasarkan pada ras, itu merusak integritas dan legitimasi sistem peradilan itu sendiri. Sonia Sotomayor. Demikian pledoi saya buat dari Lapas Abepura 2 Mei 2023. Victor Frederick Yemo. Terima kasih. Dok. Dan lanjut ke penasihat hukum. Tapi tadi sudah dikasih, dia bilang kita ya baik, terima kasih majelis. Dalam pembelaan atas nama dakwa Dr. Demo ini ada 88 halaman, jadi kita baca intinya saja. Baik, nota pembelaan ini kita beri judul mengadili korban rasisme pasca aksi damai tanggal 19 Agustus 2019 di Jayapura. Kami yang dihina, kami pula yang dipenjara dalam perkara pidana nomor 376 garing P.P. garing 2021 garing PN Jap atas nama terdakwa Victor Frederick Yemo. Poin ke-5 Romawi bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa atas nama Victor Frederick Yemo terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa haruslah didasarkan alat bukti yang cukup, yakni berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti. Bahwa keterangan saksi sesuai dengan penegasan dalam ketentuan pasal 1 ayat 27 KUHP, yakni keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHP menegaskan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang. Selain itu, untuk membuktikan kebenaran material yang sesungguhnya, maka hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP, yaitu persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami selaku tim penasihat hukum dari terdakwa akan menguraikan analisa fakta persidangan sebagai berikut. A. Mahasiswa Papua Surabaya menjadi korban tindakan rasis yang merujuk pada aksi demonstrasi anti rasisme di Kota Jayapura. Bahwa kejadian rasisme terhadap mahasiswa Papua terjadi pada tanggal 16 Agustus 2019 di Surabaya, yaitu pada saat kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh beberapa massa dari organisasi masyarakat,
oknum berbeda TNI AD. Selain itu, Satpol PP, aparat kepolisian setempat yang berada di tempat kejadian perkara tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa masa dari ormas kemudian memaki dan kata-kata rasis, monyet, babi, anjing, dan kera. Ada juga yang mengatakan, kamu jangan keluar, saya tunggu kamu. Saat itu juga jumlah ormas-ormas reaksioner bertambah banyak. Kemudian mendobrak pintu di depan asrama mahasiswa Papua dan melempari batu hingga mengakibatkan kaca asrama pecah. Sehingga mahasiswa Papua yang berada di dalam asrama turun di ruang aula asrama. Bahwa tindakan rasis tersebut berlanjut di tanggal 17 Agustus 2019, yaitu saat sekelompok ormas reaksioner mendatangi asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan meneriakkan yel-yel, usir Papua sekali juga. Setelah itu kata-kata rasis, monyet, anjing, babi pun masih diteriaki. Bahwa mahasiswa Papua di Surabaya adalah korban dari tindakan rasisme yang terjadi di Surabaya yang dilakukan oleh ormas oknum perwira TNI Angkatan Darat. Selain itu, Satpol PP dan aparat kepolisian setempat juga turut menjadi bagian dari tindakan rasis tersebut karena membiarkan tindakan rasisme tersebut. Bahwa akibat dari tindakan rasisme di Surabaya tersebut membuat marah seluruh masyarakat Papua yang berujung pada aksi demonstrasi anti rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 di beberapa kota termasuk juga di kota Jayapura. Bahwa terhadap aksi demonstrasi anti rasisme pada tanggal 19 Agustus 2019 yang terjadi di kota Jayapura tersebut dibenarkan oleh saksi Alex Gobay yang menerangkan bahwa pada saat sebelum aksi tanggal 19 Agustus 2019, saksi terlibat dalam pertemuan pada tanggal 18 Agustus 2019 yang mengikuti pertemuan pada tanggal 18 Agustus 2019 adalah BEM Uncet, BEM USTJ, HMI, TNKRI, DKI, BEM Undel Mandiri. Dan pada saat pertemuan tidak ada pengurus KNPB yang hadir dan dalam pertemuan tersebut yang dibahas terkait isu yang berkembang di Surabaya. Selanjutnya terhadap aksi tersebut ada surat pemberitahuan secara resmi kepada Kapolres Jayapura terkait aksi yang akan dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan diantar langsung oleh BEM Ujian Perikombo dan diterima langsung oleh anggota kepolisian yang bertugas saat itu. Dan jawaban dari kepolisian bahwa pihak keamanan mengizinkan untuk aksi dapat berjalan, yang penting aman dan tertib. Hal ini juga di dalam keterangan saksi dari Kobo menerangkan aksi yang pada tanggal 19 Agustus 2019 telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polresta yang saksi angkatan sendiri. Bahwa saksi Lawrence Kadepa menerangkan terkait aksi pada tanggal 19 Agustus 2019, pada saat itu saksi sebagai aparatur pemerintahan yang menerima aspirasi dari masa aksi, serta saksi juga kemudian terlibat bergabung dengan beberapa anggota DPR lainnya dengan masa aksi. Namun bukan saja orang asli Papua, tetapi juga ada non orang asli Papua yang ikut terlibat di dalam aksi rasis pada waktu itu. Selain itu, saksi mengatakan waktu masa aksi tiba di kantor gubernur Papua, saksi duduk di bagian depan dekat dengan gubernur Papua. Di situ juga ada ketua KNPI, anggota tua-tua adat, anggota MRP, dan saat masa aksi sedang berorasi, terdakwa diminta oleh masa aksi untuk berorasi. Bahwa saksi Wanes Busuk menerangkan saat atau melakukan orasi pada tanggal 19 Agustus 2019 tidak ada kata-kata atau kalimat yang mengajak dan menghasut masa untuk melakukan aksi anarkis. Menerangkan tidak melihat terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2019 di dalam rombongan masa aksi akan melakukan demonstrasi. Poin B, demonstrasi 19 Agustus adalah demonstrasi damai menolak tindakan rasisme yang tidak diperhatikan nomor 1 tahun 2008. Bahwa demonstrasi yang dilakukan pada tanggal